bagaimana kita melakukan langkah-langkah dalam analisis API. Jadi yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi data dilakukan dengan wawancara mendalam, atau mungkin catatan pengalaman pribadi, atau metode lainnya. Kalau membaca dan mencatat, caranya membaca ulang transkrip wawancara secara mendalam, dan kemudian kita membuat catatan awal tentang bagaimana kesan pertama, bagaimana observasi, dan bagaimana itu refleksinya. Selanjutnya kalau identifikasi tema, caranya itu tadi, mengidentifikasi dan mengkategorisasi tema-tema awal yang muncul dari catatan dan transkrip wawancara. Selanjutnya ada pengkodean tema, bagaimana misalnya data-data itu decoding berdasarkan tema yang telah diidentifikasi, dan seringkali juga, ya kadang kalau misalnya di AVI ini itu menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif dan bahkan yang kuantitatif. Kemudian yang kelima adalah bagaimana misalnya tema-tema itu dikelompokkan. Mengelompokkan tema-tema yang mirip atau terkait untuk bisa menemukan sebuah struktur yang lebih besar atau pola-pola umumnya. Selanjutnya, bagaimana misalnya kita melakukan analisis tema mendalam, ya melakukan analisis mendalam terhadap tema-tema yang telah diidentifikasi, mencari makna dan kemudian implikasi dari pengalaman partisipan. Selanjutnya kita membuat narasi, jadi kita susun narasi yang menggambarkan pengalaman partisipan dan kemudian ditambahkan dengan interpretasi peneliti. Itulah sebabnya mengapa disampaikan fenomenologi interpretatif, karena memang ada interpretasi peneliti di dalamnya, dengan menggunakan kutipan langsung untuk bisa mendukung temuan. Selanjutnya refleksitas peneliti, yaitu peneliti merefleksikan pengaruh pribadi terhadap penelitian dan bisa memastikan bahwa tentang bias itu tidak mempengaruhi interpretasi. Selanjutnya ada yang disebut dengan member checking, yaitu melibatkan partisipan untuk bisa meninjau dan memberikan umpan balik terhadap interpretasi dan temuan awal. Ini member checking ini biasanya memang luput dari riset-riset yang telah kita lakukan. Kadang-kadang ketika misalnya kita sudah melakukan riset dan kemudian kita tidak kembali lagi ke orang itu, mungkin karena persoalan jarak jauh atau mungkin persoalan lainnya, ya. Otomatis kalau misalnya kita mau member checking itu, salah satu utamanya adalah ya temuan-temuan yang sudah ada itu kemudian kita print atau mungkin kita PDF-kan, dan kemudian kita pastikan bahwa partisipan itu membaca apa yang sudah kita tuliskan. Itu nanti yang disebut dengan member checking. Kadang hasil-hasil temuannya kita itu kalau misalnya mereka tidak sepakat, mereka nanti akan protes dan mengatakan bahwa oh ini saya tidak sepakat dengan hal ini, saya sepakat yang ini tapi tidak sepakat yang ini. Jangan ditulis misalnya, karena barangkali ada hal-hal resiko-resiko tertentu yang akan terjadi ketika itu dituliskan.